Oke, sebelumnya Ibu mau absen kalian sudah nggak masuk? Masuk semua? Ada nggak masuk siapa? Kenapa? Oke, semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Terus yang alfa semoga didoakan agar tidak bolos-bolos. Terus yang sudah masuk semoga istiqomah untuk masuk terus ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya, sebelum bab ini kalian belajar apa? Nah, sebelum membahas bab ini menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dan jual beli dan hutang piutang, di babnya kalian itu membahas tentang toleransi. Apa sih itu toleransi? Apa? Menghargai atau menghormati dalam hal apa? Perbedaan apa? Ras, suku, agama. Nah, kalian di sini ada yang NU? Ada Muhammadiyah? Ada Muhammadiyah? Gak ada. Oh, kamu LDII. Nah, kalau menjalin persaudaraan antara umat Islam itu namanya al-ukhuwah Islamnya. Jadi kalau kita saling bersaudara antara NU, LDII, dan Muhammadiyah dan yang seterusnya Islam itu namanya ukhuwah Islamnya. Oke, sekarang kita akan membahas ini, jual beli, riba, dan hutang piutang. Tujuan pembelajarannya mampu menjelaskan pengertian jual beli beserta syarat dan rukunnya, mengetahui pengertian khiyar serta macamnya, mengetahui apa itu hutang piutang beserta syarat dan rukunnya, dan mengetahui riba, macam-macam riba dan hukumnya. Nah, di sini ada yang tahu apa itu jual beli? Siapa yang tahu? Hah? Siapa? Apa jual beli apa? Apa? Nih, jual beli itu secara bahasa artinya al-bai'u, yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Nah, kalian kalau di kantin kan sering melakukan jual beli. Nah, kalau misalnya secara istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Nah, kita akan belajar cara-caranya ini loh.
cara-caranya jual beli itu gimana, syarat-syaratnya apa, rukun-rukunnya apa. Karena kalau jual beli tanpa rukun tanpa rukun itu tidak sah ya. Jadi harus ada rukun serta syaratnya. Nah, hukumnya jual beli itu apa? Mudah atau boleh. Nah, tapi bisa menjadi wajib jikalau kalian misal punya hutang, terus habis itu kalian tidak punya uang atau jatuh tempo. Nah, kalian bisa menjual barang kalian. Itu bisa menjadi wajib. Nah, bisa juga menjadi sunnah. Karena kenapa? Kalau misalnya pembeli yang butuh, itu bisa menjadi sunnah. Jadi penjual itu bisa berjualan gitu. Terus bisa menjadi haram kalau barang yang diperjualbelikan bisa haram, merusak harga pasar dan mengganggu ketenangan masyarakat. Contohnya apa? Narkoba, terus ya pokoknya semacam-macam itu ya. Nah, syarat dan rukun jual beli. Ada apa saja syarat dan rukun jual beli? Penjual dan pembeli. Terus objek yang terus habis itu akad jual beli, ada ijab dan kabul. Nah, syaratnya penjual dan pembeli itu apa? Hah? Apa syaratnya penjual dan pembeli? Harus berakal, harus baligh. Terus kalau misalnya anak kecil melakukan jual beli sah nggak? Ayo, kalau misalnya sampai kan pasti pernah lihat kan anak kecil beli pentol apa gitu kan, sah nggak itu jual belinya? Sah. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui cara jual beli meskipun belum baligh, tapi dia sudah tahu, jadi itu boleh. Terus habis itu, jadi pembeli dan penjual ini dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Terus untuk objek yang diperjualbelikan, syaratnya apa? Suci, terus ada manfaatnya, terus dapat diserah terimakan. Kalau yang nggak dapat diserah terimakan, contohnya apa? Apa contohnya? Kalau tidak dapat diserah terimakan, ikan dalam laut. Terus apa lagi? Burung yang terbang. Misalnya aku tak berulang burung, kan burungnya sering di rumahku. Nah itu tak boleh karena tidak jelas, kan burungnya masih terbang. Ini tak burungnya ini ke rumahnya, kalau enggak, nah itu kan gak jelas. Terus habis itu milik penjual dan diketahui wujud, bentuk dan ukuran. Terus yang terakhir jual beli ijab dan kabul. Nah, kalau ijab dan kabul ini misalnya ini ijab dan kabul berhubungan. Nah, kalau misalnya gini, saya jual motor ini 100.000 misal. Terus habis itu yang pembelinya diem sih mikir sampai 30 menit. Coba ya gitu. Jadi enggak ya, itu sah apa enggak? Ya, sah apa enggak?
jual motor 100.000. Saya jual motor ini 100.000. Terus habis itu yang pembelinya mikir sih sampai 30 menit mikir. Mikir sampai 30 menit belum mikir apa, mikir cicilan pakai lah. Sama enggak? Tidak sah, soalnya tidak berhubungan. Jadi yang dimaksud berhubungan tuh saya jual motor ini 100.000. Ya, saya beli motor ini. Itu yang sah. Kalau yang tadi sing mikir 30 menit itu tidak sah ya, soalnya tidak berhubungan. Terus bermakna mufakat, artinya penjual dan pembeli sama-sama setuju. Terus tidak disangkutkan dengan urusan lain. Contohnya, saya akan menjual motor ini kalau ayahku pergi keluar kota. Nah, itu kan gak boleh ya. Kan disangkutkan dengan urusan orang lain. Terus tidak berwaktu. Jadi kalau ada waktunya, saya jual HP ini tapi cuma 10 hari toh. Mari kalau balik no. Nah, itu ya gak sah itu. Apa itu? Gak sah. Nah, yang kedua, dalam jual beli pastinya kalian pernah dong mikir kayak, aduh aku janji gak ya beli ini? Apa janji wes? Nah, itu namanya khiyar. Artinya memilih antara dua hal, yakni meneruskan akad atau mengurungkannya. Nah, khiyar itu ada 3. Khiyar apa saja? Majlis, syarat sama ID. Kalau khiyar majlis itu yang gimana? Saat penjual dan pembeli masih dalam satu tempat. Terus kalau syarat, kalau syarat misalnya gini, kamu mau beli laptop seharga 4 juta di konten. Kamu mau beli laptop, terus habis itu kamu mikir nih, Pak saya mau beli laptop gitu. Tapi saya tunggu waktu 3 hari ya Pak ya. Nanti saya kembali lagi. Nah, itu khiyar syarat. Ada syaratnya, ditunggu tadi 3 hari. Kalau khiyar ID, apa khiyar ID? Bolehnya pembeli mengembalikan barang karena mengetahui adanya tapi itu mengetahuinya setelah kita melakukan akad. Jadi kalau sebelumnya sampai sudah tahu itu cacat, nah itu nggak boleh. Oke. Terus yang selanjutnya, adalah hutang piutang. Dalam bahasa Arab, hutang piutang itu berasal dari 2 kata, yaitu dain dan qard. Nah, kalau dan itu gimana sih? Dan itu mencakup segala jenis hutang piutang karena sebab sewa menyewa, pinjam meminjam, ataupun apa itu? Jual beli. Jadi contohnya kalau beli makan di kantin, terus saya kekurangan uang, jadi sampai tuh beli makan di kantin terus uangnya nggak cukup, baru sampai pinjam, itu namanya yang dain. Tapi kalau yang qard, sampai tidak pinjam dari awal, aku pinjam uang 10.000 ya untuk ke kantin, nah itu sudah pinjam duluan. Tapi kalau yang dain itu kekurangannya baru sampai pinjam, itu ya bedanya.
jual beli juga hukumnya apa? Boleh. Ini sama ya, kalau misalnya menghutangi orang yang sedang darurat itu juga wajib. Nah ini orang yang berhutang pada situasi darurat itu wajib. Nah rukun dan syarat dalam piutang ada berapa? Ada 3, apa saja? Orang yang berhutang dan piutang, terus dan akad ijab tidak mempersyaratkan tambahan tertentu. Maksudnya gimana sih tidak mempersyaratkan tambahan tertentu? Misal aku misalnya ngutangi teman gitu ya. Saya mengutangi teman. Nah tapi ada syaratnya. Beliin aku helm sih. Misalnya kamu tak utangi tapi beliin aku helm sih, baru tak utangi. Nah itu tidak mempersyaratkan tambahan tertentu, gak perlu ada syarat-syarat apapun. Terus yang terakhir ada riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti lebih atau bertambah. Sedangkan secara istilah tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dan harta. Hukumnya apa, Bu? Apa hukumnya? Haram. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sudah jelas ya kalau haram ya, sampai ada dalilnya, dalil Al-Quran. Sudah jelas sekali. Nah riba secara umum terbagi menjadi 2. Riba apa saja? Riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah, kalau riba nasi'ah gini, misalnya kamu beli beras 10 kilo, tapi bayarnya nanti. Kan mau beli beras 10 kilo, 1 kilonya 7.000. Nah, terus habis itu gak punya uang kan kalau sekarang, jadi dibayarnya bulan besok. Kalau bulan besok itu nambah 8.000 1 kilonya. Nah itu namanya riba nasi'ah. Jadi nggak langsung bayar, ada tunggunya dulu, ada waktu tunggunya. Nah itu yang tambah, itu namanya riba nasi'ah. Yang kalau riba fadl itu tukar menukar barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satu contohnya. Ini Pak Yanto memiliki 10 kg beras dengan kualitas baik, sedangkan Pak Yudi memiliki 5 kg beras dengan kualitas jelek. Pak Yanto dan Pak Yudi saling menukar barang. Pak Yanto membutuhkan berasnya untuk ternak, sedangkan Pak Yudi untuk makan sehari-hari. Nah, kan tadi Pak Yudi 10 kilo, Pak Yanto 10 kilo, Pak Yudi 15 kilo. Nah, 5 kilogramnya ini yang disebut riba fadl, yang disertai kelebihan pada salah satunya. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Gak ada. Ayo nak tanya. Gak paham, jangan-jangan gak paham semua ini, gak tanya.
Nah, harganya kan 4 juta. Nanti 2 jutanya itu sama aja jual beli. Nah, bukan. Oh, ini bahkan tambahan yang gak jelas. Kan itu kan jelas harganya kan 6 juta. Nambahin 2 juta. Ya jelas kan? Nah, kalau riba itu yang lebih gak jelas. Kalau tadi yang misalnya itu yang awal yang beras aslinya 1 kilo 7.000, bulan besoknya dari 8.000. Padahal kan kesepakatannya kan 7.000. Nah, kalau kamu tadi kan cuma nambahi kan, istilahnya bayar tetap bayar kan, nanti jual beli. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, sekarang ayo kita ice breaking. Ini ya, kalau yang sebenarnya kecil, ini kan gini. Kalau yang sebaliknya kecil, berarti besar. Nah, kalau yang sebenarnya pendek, berarti gini. Kalau yang sebaliknya pendek, berarti panjang. Oke? Paham nggak? Oke. Yang sebaliknya kecil. Ini nggak fokus ini. Mana? Yang sebenarnya besar. Yang sebaliknya panjang. Yang sebaliknya pendek. Yang sebenarnya panjang. Yang sebenarnya pendek. Pendek temenan. Yang sebaliknya besar. Yang sebaliknya kecil. Oke, fokus semuanya ya, pintar. Oke. Oke. Jadi setelah mempelajari ini, apa yang kalian ambil hari ini? Apa yang kalian ketahui? Nah, pengertiannya jual, pengertiannya jual beli, terus pengertiannya hutang, terus pengertiannya pinjam, ya riba juga. Oke, baik. Setelah kalian mengetahui hutang piutang, riba dan jual beli, ibu akan membagi kalian LKPD karena kemarin sudah dibagi kelompok, jadi sudah sesuai kelompoknya. Jadi sekarang akan dibagi LKPD. Sudah menyiapkan gunting sama lem? Oke. Ya, apa-apa. Pokoknya bisa tempel. Double. Nah, itu nanti yang satunya itu adalah lembar jawabannya. Jadi kalian nanti itu kalian cari itu termasuk jual beli, riba atau liar. Kalian tempel di ya diguntingin. Ini silakan digunting. Nah, di jawaban itu ada tanda tanya. Kalau ada tanda tanyanya silakan dijawab baru ditempel. Silakan dijawab terus ditempel. Kalau ada tanda tanyanya digunting dulu terus dijawab terus ditempel. Kalau nggak cukup dicukup kan ya. Kenapa? Iya pakai.
Gunting, kalau ada pertanyaan, kayak mana pertanyaan? Ya ini. Dulu habis itu ini misal jual beli, pengertiannya tempel sini, hukumnya tempel sini, terus hukumnya tempel sini. Enggak, soalnya nanti nggak cukup. Ini kan aslinya cuma 2 gini toh, tapi ini kelebihan 1 kotak. Kan 2 gini. Maksudnya ini seharusnya itu 2 kotak seperti ini. Tapi ini kelebihan. Kan cuma bayar, jual beli sama riba sama utang piutang. Iki piro iki mau? 36 ya? 26 saiki. Oke, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Ya, tetap semangat terus dalam menuntut ilmu karena kalian generasi bangsa yang akan datang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.